Nah, teman-teman harus pahami itu dan silakan diulang-ulang berkali-kali video ini supaya teman-teman dapat feel-nya nih, oh saya mau kerja mau dapat apa ya kan gitu. Ya kan? Saya kerja mau dapat apa ya? Saya mau apa? Saya harus mau bagaimana? Jadi apa ya? Gitu, ya. Langsung pulang overthinking. Your voice now, suarakan sekarang. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dina Rahma dan teman saya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Nova Zagli Saidi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan bincang-bincang santai di podcast dengan tema kesiapan kerja dan juga wirausaha untuk orang muda bersama dengan Bapak yang sangat kece di samping kami. Wow, sangat kece sekali. Halo Pak, selamat malam. Hai, selamat malam. Yeay. Luar biasa kalian malam-malam masih tune in ya. Keren ini, anak Harus muda yang selalu- menginspirasi ini ya. Harus selalu semangat. Oke, orang muda harus begitu. Iya. Jadi semangatnya nggak boleh kendor, Iya. tancap gas gitu. Tancap gas. Iya, ngomong boleh Pak perkenalan diri dulu ke Oh, saya harus teman-teman di rumah. perkenalan diri. Iya. Oh iya, teman-teman nanti belum tahu. Iya, ini siapa? Ini Iya. siapa? Dari mana? Bapak terkece. Dari mana, lalu apa gitu ya? Mau ngapain Mau di sini? ngapain gitu ya? Sudahlah, nggak usah aja lah. Aduh, janganlah. Jangan gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Mendrat Indra Cahya. Agak susah memang, tapi ya begitulah adanya. Saya dari Child Fund International. Kebetulan saya yang bertanggung jawab untuk pengembangan orang muda. Artinya bagaimana program-program orang muda yang ada di tempat teman-teman yang sekarang juga sudah berjalan itu menjadi tanggung jawab saya. Terima kasih sudah diundang di tempat ini. Diundang nggak sih sebetulnya saya? Enggak. Aduh, Iyalah. diundang tapi mendadak. Oh, diundang mendadak. Oke, senang sekali Iya. bertemu dengan kalian. Kebetulan senang ada langsung sekali. ditarik. Oke. Karena ternyata kita satu frekuensi. Gitu ya. Sama-sama Oke. receh. Receh, waduh. Belum ke pertanyaan sudah heboh sekali. Gimana nih? Apa Nah, yang bisa gini, Pak, kita diskusikan? Nah, kita kan dengan tema tentang kesiapan kerja. Oke. Nah, kesiapan kerja ini kan berkaitan dengan dunia pekerjaan. Mhm. Nah, Indonesia sendiri ini Mhm. kalau dibilang menurut data dari BPS kita dari tahun 2018 ada 265 juta penduduk Indonesia. Mhm. Dan salah satu permasalahan yang paling banyak itu kurangnya lahan industri dan itu pasti berpengaruh pada angka pengangguran. Mhm. Nah, menurut Bapak tuh angka pengangguran di Indonesia ini semakin hari itu semakin naik atau semakin turun atau pas-pas saja? Oke, kalau tanya angka, tentunya angka yang di BPS mungkin lebih bisa teman-teman lihat. Tapi kita bicaranya begini, dengan angka pengangguran saat ini yang dinominasi oleh angkatan muda produktif, ya kita perlu khawatir nggak sih? Kan gitu lah. Kalau teman-teman bisa melihat dalam konteks global yang katanya mau akan ada resesi, sebetulnya Indonesia mau resesi nggak sih? Indonesia itu dapat bonus demografi, ya, yang besar sekali. Sekarang permasalahannya adalah kita bisa memanfaatkan itu tidak. Pertanyaannya begitu. Jadi kalau kita bicara angka pengangguran, saya pikir angka yang ada di Badan Pusat Statistik tidak bisa terbantahkan. Tetapi lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberikan akses kepada orang muda untuk siap bekerja. Kan gitu ya Pak. Jadi kalau resesi, apa sih kaitannya dengan resesi? Indonesia itu sangat liat gitu. Indonesia akan resesi, saya pikir enggak. Kita tuh punya daya liat tuh yang tinggi sekali. Bukan dalam konteks mereka penganggurannya, tetapi dalam konteks mereka bisa beradaptasi dengan semua hal yang ada. Kalian lihat ada di kota kalian, berapa banyak UMKM yang ada di sini? Banyak sekali. Banyak. Dan itu Banyak. sangat membantu ketika Indonesia atau global mengalami resesi. Mau kerja, sekarang kita bertanya, kerja di sektor formal atau kerja di sektor informal? Kerja itu batasannya kan tidak ada. Saya mau kerja di mana? Secara formal atau secara informal dalam konteks wirausaha. Ya. Gitu. Jadi teman-teman harus melebarkan wawasan dalam konteks tidak hanya sekedar angka, tetapi bagaimana kita bisa menghadapi istilahnya apa kalau bahasa kerennya itu adalah youth unemployment. Tapi apakah mereka betul-betul pengangguran? Oh, kita nggak tahu. Mereka mungkin punya usaha, tapi tidak pernah dianggap menjadi sebuah
kerja yang atau Iya. tidak pernah dianggap menjadi sebuah pengangguran yang ada gitu loh. Ya kan? Jadi teman-teman yang di luar sana, ketika kalian sudah punya usaha, lakukan itu dengan sepenuh hati, punya komitmen yang tinggi gitu. Iya betul. Kadang pengangguran tapi sebenarnya mereka ada usaha tetapi tidak Betul. tercatat di. Betul. Jadi kadang pengangguran itu label karena apa? Mindset orang atau orang tua atau siapapun itu kalau kerja itu harus di belakang meja. Ya. Betul tidak? Kerja itu harus menjadi pegawai negeri. Yang negeri ya. Salah gitu loh. Itu tidak, itu bekerja, tetapi tidak semua kerja harus seperti itu. Teman-teman punya usaha, jualan sesuatu, barang atau apapun, beternak, bertani, teman-teman sudah bisa dikatakan bekerja. Bekerja. Karena apa? Ada hasil yang didapatkan. Ada hasil usaha yang didapatkan. Terima hasil yang didapatkan. Ada proses yang dinamakan proses jual beli. Entah itu produknya, entah itu prosesnya, entah itu apa namanya kegiatan keekonomiannya kan gitu. Gitu Dina Rova. Jadi paham ya kita bicara ketika kesiapan kerja apa yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar angka, tetapi bagaimana kita punya pandangan terhadap pekerjaan orang, pekerjaan anak-anak muda sekarang ini. Kan banyak ya, mau jadi desainer grafis, ya kan? Iya. Buat sebagian orang tua nggak ada duitnya itu, padahal sebetulnya banyak sekali. iya. Nah, itu yang harus kita gali untuk anak-anak muda. Iya betul. Mhm. Jadi tidak selamanya kerja itu di belakang meja komputer. Betul. Yes. Saya jualan mie ayam itu juga kerja itu. Pastinya, karena ada hasil yang didapatkan. Iya, betul. Gitu loh. Uang banyak. Uang banyak. Yes. Kita jualan itu juga uang banyak itu juga kerja itu. Kan yang penting kan uang. Dan Ya, sekarang tuh tapi tidak, jadi gini, betul pada akhirnya yang kita butuhkan kan adalah uang. Iya. Tetapi bagaimana kita berproses untuk menghasilkan itu yang lebih penting. Ya, Gitu. Jadi tidak pernah ada hasil yang mengkhianati prosesnya. Itu aja. betul. Jadi Pak, tingginya angka pengangguran itu disebabkan karena kurangnya kesiapan kerja atau tidak? Sebetulnya begini, tingkat pengangguran tinggi itu kan bagaimana ketika teman-teman di BPS melakukan survei. Apakah mereka siap bekerja atau tidak, itu pokok bahasan yang berbeda lagi. Jadi tidak ada relevansinya antara tingkat pengangguran yang tinggi dengan kesiapan kerja sebetulnya. Nah, kalau kita bicara pengangguran dalam konteks pekerjaan formal, sebetulnya kan hubungannya kan adalah bagaimana industri atau private sector atau sektor swasta punya lapangan pekerjaan untuk orang muda. Tetapi apakah itu menjadi satu-satunya indikator ketika kita bicara tentang kenaikan angka pengangguran? Sebetulnya tidak gitu loh. Bahwa pada saat dilakukan survei itu bahwa dia dalam posisi menganggur, iya, karena dia tidak bekerja pada sektor formal yang diharapkan oleh pencari data gitu ya kan. Tetapi apakah itu ada relevansinya? Bisa dibilang ya, bisa bilang tidak. Gitu. Jadi kesiapan kerja tidak selalu berelasi pada tingkat pengangguran. Karena kesiapan kerja itu suatu hal yang berbeda ketika kita bicara tingkat pengangguran. Gitu. Nah Pak, berbicara mengenai kesiapan kerja, mungkin teman-teman di rumah nih pada belum tahu ya sebenarnya apa itu kesiapan kerja. Oke. Dan apakah penting kesiapan kerja itu? Oh ya, kalau saya bilang penting, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Gini ya, kerja itu sekali lagi saya bilang, kerja bukan hanya sekedar definisi kerja di belakang meja di sektor formal ya, tetapi kita jadi pengusaha, kita punya wirausaha, punya kegiatan usaha, itu juga bekerja. Butuh kesiapan? Iya. Karena apa? Yang banyak saya temukan adalah ketika mereka masuk ke usia kerja, mereka tidak pernah siap kerja. Artinya apa? Dari sisi mental, dari sisi komitmen, dari sisi niat, ya dari sisi komitmen itu tidak ada. Mereka kerja hanya menyampaikan atau menjawab kebutuhan mereka akan uang. Saya kerja nih, lulus SMK, lulus SMA, atau bahkan lulus kuliah, mereka mendaftarkan kerja. Orientasi mereka apa sebetulnya? Uang. Tapi mereka lupa bahwa ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalian akan bertemu dengan budaya kerja. Kalian akan bertemu dengan culture di tempat teman-teman bekerja. Orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, yang teman-teman mungkin tidak akan pernah
dapatkan. Teman-teman akan mendapatkan misalnya katakanlah supervisor yang kita nggak pernah tahu karakter supervisornya bagaimana. Di lingkungan wirausaha misalnya, kalian tidak pernah akan tahu bagaimana pasar merespon jualan teman-teman. Ya, tapi orientasinya kan adalah kalau jualan usaha harus untung. Apakah harus seperti itu? Kalau buat saya enggak, ya untung ya harus. Ya. Tapi kan apakah saya baru 1 bulan jualan, usahanya cilok, terus saya harus untung 1 juta gitu kan enggak? Iya. Iya. Ada proses. Iya. Proses saya rugi. Ya toh? Nah, tetapi seberapa orang muda mampu menerima kerugian yang didapat ketika usaha, mampu beradaptasi atas lingkungan kerja yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka, dan dia bisa bekerja dengan nyaman. Itu bukan hal yang mudah. Maka dari itu kita harus punya kesiapan untuk bekerja. Child Fund Internasional saya mengembangkan sebuah modul yang akan membantu teman-teman muda untuk melewati masa-masa memperoleh pekerjaan, masa-masa mempersiapkan diri untuk bisa bekerja, siap bekerja dan berwirausaha. Jadi kita punya satu paket yang namanya modul kecakapan hidup dan kesiapan kerja orang muda. Kita kemas sekomprehensif mungkin, memberikan pemahaman yang luar biasa kepada orang muda sehingga mereka betul-betul siap ketika masuk dunia. Nggak ada lagi istilah saya kerja cuman tahan seminggu, lalu saya keluar, saya kerja lagi tahan seminggu, sebulan. Ya, tapi kita bisa memastikan bahwa dia bekerja, punya komitmen yang tinggi, punya loyalitas yang tinggi. Kalau berwirausaha dia punya ketahanan untuk terus melakukan usahanya supaya mereka tetap punya semangat berusaha itu tadi. Iya. Kita punya paketnya Child Fund Internasional, kita punya paketnya dan kita sudah berikan juga kepada teman-teman muda yang ada di wilayah-wilayah di mana Child Fund bekerja. Wow. Keren kan? Kece badai. Kayaknya boleh nanti minta modulnya. Iya. Butuh modulnya ini. Mau lulus nih. Sudah 12 nih. Antara Loh, kayak kalian tidak butuh modulnya, kalian butuh ikut pelatihannya, Iya. butuh ilmunya, ya, gitu. Nanti kita bisa fasilitasi. keren. Kita lobby. Ini jadi wawancara atau lobby ya? Wawancara. Tapi kok ada maksud lain ini. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesiapan kerja itu, Bapak? Iya, sebetulnya kalau dibilang faktor apa saja ya banyak. Lingkungan di mana dia tinggal itu yang utama. Lingkungan dia tinggal itu di mana sebenarnya? Keluarga. Jadi keluarga itu sangat berperan penting bagaimana menciptakan anak yang punya ketahanan dan mempersiapkan orang muda itu untuk betul-betul siap ke dunia kerja. Jadi kadang yang kita sayangkan kan adalah tidak ada orang tua atau pendampingan dari orang tua untuk betul-betul menyiapkan anaknya usia kerja ini. Karena anak itu tetap namanya anak tetap anaknya. Ya. Dia butuh orang tua, butuh keluarganya untuk memastikan bahwa saya berada di jalur yang tepat gitu. Makanya kalau banyak faktor, ya banyak sekali faktor di keluarga, faktor di lingkungan rumah tinggalnya, faktor di sekolah yang membuat dia lalu membentuk karakternya dia. Oke, saya mau kerja, saya punya pilihan. Anak muda sekarang, saya harus bilang bahwa dari sisi literasi sangat kurang, nggak banyak baca kok. Kalian berdua saya yakin juga. Disindir. Waduh, ketahuan nih. Anak muda sekarang nggak pernah punya yang namanya perencanaan hidup. Ketika saya bertanya 3 tahun lagi kalian mau apa, kalian pasti akan kesulitan menjawab. Karena tidak pernah terbayangkan. Justru itu yang harusnya dibangun dulu. Ketika sekolah, teman-teman harus tahu apa sih saya yang inginkan. Saya mau kerja di mana, saya mau jadi apa. Saya pengen kalau kerja di bidang apa, saya kalau mau usaha apa. Diskusikan dengan orang tua, cari masukan yang lebih besar lagi di lingkungan sekolah, dengan guru, dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang kalian lihat sudah sukses. Itu menjadi faktor-faktor yang bisa membantu teman-teman untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi kalau ditanya faktor apa yang mempengaruhi, banyak sekali. Saya nggak bisa sebutin. Tetapi yang jelas teman-teman harus punya
punya rencana untuk apa yang teman-teman akan lakukan. Karena ini hidup kalian gitu, bukan hidup orang tua. Orang tua pada akhirnya tidak bisa menentukan, oh kamu harus jadi ini. Karena ketika sudah masuk usia dewasa, kalian akan berjalan dengan kehidupan kalian bisa pilih apapun yang ingin kalian lakukan. Mau kerja di mana, mau usaha apa saja. Gitu. Setuju sih, kayak kalau benar. Jadi teman-teman yang di rumah juga harus pastikan itu nanti, bahwa teman-teman harus pastikan saya punya rencana. Ketika saya punya rencana, saya harus menjalani rencana itu dari sekarang. Misalnya contoh, Dinar tadi kita bicara di belakang layar, mau jadi ahli farmasi misalnya. Amin. Kedepannya mau apa, itu harus dilakukan dari sekarang. Sudah lakukan apa saya untuk mencapai tujuan saya? Itu harus dilakukan. Even kalian cuma mau jual mie ayam itu loh. Waduh. Iya, tapi harus merencanakan. Iya. Saya mau jualan mie ayam untuk menyasar market konsumennya siapa ya? Gitu. Iya, Jangan iya. saya bikin mie ayam yang asal-asalan, kan nggak gitu. Iya. Saya butuh inovasi. Orang Iya. muda itu harus penuh inovasi. Iya. Wah, iya. Iya kan? Ya, jadi itu pikirkan, itu satu proses berjalan, sampai pada akhirnya inilah yang saya lakukan, saya tekuni gitu. Betul. Karena kita kalau kerja juga dipaksa orang tua kan ya kita jadinya tidak mau. Iya, tapi ngomongnya di sini kan. Saya takut ya, teman-teman juga pasti akan bicara. Saya nggak mau dipaksa, tapi nggak pernah bicara di Bicara depan. kan. Jadi mengembangkan komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar itu sangat penting untuk apa? Menentukan karakter kita. Jadi jangan takut, kita punya pilihan. Yang akan menjalani hidup adalah kita. Iya. Tapi jangan sambil marah-marah. Ya enggak lah, sampaikan dengan baik, komunikasi dengan baik, ya kan? Iya. Itu kan membentuk karakter Betul, kita betul, juga. betul. Ya. Betul Apa? juga tadi kata Pak tadi kalau faktor yang apa tadi yang mempengaruhi kesiapan kerja itu salah satunya dari orang tua. Karena saya sendiri juga kan sebab apa nih kalau bisa dibilang ya pebisnis lah. Kayak lebih suka kerja buka usaha sendiri. Jadi saya juga mungkin terpengaruh dari kecil tuh kayak senang hari kayak jual-jual kayak Betul, sama-sama. Iya. kayak di sekolah bawa makanan-makanan terus dijual. jual. Kayak itu jadi sampai sekarang cita-cita tuh kayak kayaknya saya tidak cocok kerja di kantoran, tapi lebih cocok untuk kerja di sebagai buka usaha sendiri lah. Betul. Dan cita-cita saya sebagai seorang pebisnis. Ya. Betul. Saya juga kemarin sempat waktu Covid tidak sekolah itu juga berbisnis sebenarnya. Tapi komitmen saya Iya, susah aduh, sih. tidak bisa berkomitmen pada Ya diri itu sendiri. balik Masih lagi susah. itu adalah proses. Iya. Teman-teman sudah mencoba. Nah sekarang apa yang harus teman-teman perkuat? Kalau komitmen, ayo kita bicara komitmen. Kita kuatkan. Kita yakini bahwa apa yang kita lakukan harus siap. Itu bagian dari teman-teman punya kesiapan kerja. Iya. Jadi komitmen menjadi yang penting gitu loh. Komitmen karena kalau usaha pun kita kayak contohnya kita usaha e-commerce tuh kita sehari promosi besoknya tidak lagi promosi lagi tidak lagi kan yang mau beli juga Ya, malas-malasan ini juga kan. ngapain ini sebenarnya nih Benar. Betul. Jadi kok tidak jelas dia jualan juga. nah itu menjadi hal-hal yang seharusnya kita juga tahu bahwa ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita atau apapun usaha kita berhubungan dengan banyak orang. Ya Kan gitu loh. Nah, ketika kita berhubungan dengan banyak orang, balik lagi ke faktor apa yang membuat orang tidak siap ya, karena kita tidak siap berkomunikasi dengan banyak orang. Cara kita berkomunikasi juga nggak bener gitu loh, ya Iya, kan? betul. Atau kadang kita juga merasa produk saya yang paling hebat atau kerja saya yang paling bagus, nggak bisa gitu juga. Gitu. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa teman kita yang ada di lingkungan kita, dengan siapa kita harus bernegosiasi, dengan siapa kita harus saling belajar. Itu yang harus sikap-sikap itu yang harus dikembangkan. ya betul Gitu. Ya. jadi jangan seenaknya mau jualan tapi Iya, tapi nggak ngerti mau ngapain. mau gitu. ngapain Ya. mau jualan atau mau bekerja tapi cuma asal-asalan kan Yes. juga Gitu. wah susah sekali tuh. Mungkin karena ada Pak di sini kami sebagai anak muda juga pengen tahu nih apa-apa saja yang harus kami persiapkan untuk bisa terjun ke dunia kerja. Hal-hal apa saja yang harus kami persiapkan sebagai anak muda kayak gitu? Ya, satu harus punya knowledge yang bagus ya, punya wawasan yang luas satu. Yang kedua adalah punya mental yang betul-betul teruji. Itu mau kerja mau enggak. Jadi kadang orang muda sekarang itu nggak ngerti potensinya,
lalu sok-sokan mau buat sesuatu atau bekerja di tempat yang dia mungkin hanya ikut-ikutan saja. Jadi kenali potensinya. Yang kedua, orang muda itu punya mental block yang tinggi. Tahu nggak mental block itu apa? Kadang-kadang kita pikir, saya udah punya kepikiran nih, saya mau buka usaha bakso. Tapi selalu dibayang-bayangnya adalah, jangan-jangan nanti nggak ada yang beli ya. Jangan-jangan nanti nggak. Sudah pesimis nih. Itu namanya mental block. Kerja, saya mau kerja jadi desainer grafis. Mikirnya, wah kompetitor saya banyak nih, ya kan? Iya. Nanti saingan saya bagus-bagus nih. Nanti saya nggak ada yang. Jadi selalu terpola bahwa tidak mencoba dulu, tetapi sudah merasa bahwa apa yang akan saya lakukan itu pasti gagal, pasti nggak berhasil, pasti ada hambatannya. Ya semua proses itu pasti ada hambatannya, tapi kalau kita tidak pernah mencoba kan kita nggak akan pernah tahu. Itu mental blocknya. Kita tuh nggak pernah, orang muda itu, saya yakin deh, saya tanya, visinya apa terhadap dirinya? Ya kan, dua orang muda ini ya mulai harus mencari visi. Iya. Mau kemana saya? Mau bikin apa saya? Harus apa saya yang saya lakukan? Visinya harus jelas. Supaya apa? Kalau mau sukses itu begitu. Ya kan? Komunikasi teman-teman itu kan, ini saya tidak bilang jelek ya, tetapi komunikasi asertif yang harus dikembangkan. Bagaimana berhadapan dengan orang, bagaimana berbicara dengan orang, bagaimana berbicara dengan rekan bisnis, bagaimana berbicara atau menghadapi orang lain. Kembangkan itu semuanya. Nah, yang terpenting adalah kalian harus mengembangkan karakter, punya attitude yang baik, punya manner yang baik. Kalian pinternya luar biasa, kemampuan teknisnya luar biasa, bisa ini bisa itu, tapi attitude-nya jelek. Tahu attitude-nya? Attitude-nya jelek, selesai hidup kalian. Nggak akan pernah bertahan lama. Kalian mau buka usaha, attitude-nya jelek, tidak melayani customer dengan baik, selesai hidup. Istilahnya pembeli adalah raja. Betul. Kalian mau kerja, kalian tidak baik attitude-nya dengan rekan kerja, mempengaruhi kerja tim, selesai hidup. Jadi itu yang paling penting. Dari semua yang tadi saya sebutkan, ya, ingat attitude teman-teman. Attitude paling pertama. Number one. Ya, jadi itu yang harus karakter yang harus diperkuat gitu, supaya teman-teman dapat oh ya saya memang punya rencana ini, saya punya kebutuhan ini, dan saya harus memastikan bahwa saya punya attitude yang baik, saya punya loyalitas, saya punya komitmen, visi saya jelas, saya punya komunikasi yang baik, saya tidak mudah patah arang, saya punya mental yang kuat, saya singkirkan semua mental block saya, dan yang pasti saya tahu potensi diri saya di mana. Gitu. Banyak ya? Lupa semua nanti. Nah, teman-teman harus pahami itu, dan silakan diulang-ulang berkali-kali video ini supaya teman-teman dapat feel-nya nih, oh saya mau kerja mau dapat apa ya, kan gitu. Ya kan? Saya kerja mau dapat apa ya? Saya mau apa? Saya harus mau bagaimana? Jadi apa ya? Gitu ya. Langsung pulang overthinking. Aduh. Jangan overthinking. Mau jualan Bagus mie ayam itu. saja lah. Apa kan jual mie ayam kan jadi bisnis mie ayam, siapa tahu. Iya. Usaha cabang di mana-mana. Nah. Amin ya Allah. Artis-artis sekarang kan banyak yang Nah. buat mie Amin, ayam, ya buat Allah. bakso-bakso kan banyak. Jadi memulai sesuatu hal itu tidak harus hal kecil itu mulai dari pikiran yang besar. Gimana kita mau melakukan hal yang besar kalau kita tidak pernah punya pikiran yang besar. Ya. Tapi bagaimana kita melakukan hal yang besar, tapi kalau hal kecil saja kita tidak lakukan. Iya, betul. Gitu ya. Kece. Kece badai. Kece banget. Aduh, Bapak ini sangat kece sekali. Kece sekali, anak muda sekali. Oh, anak muda sekali. Nah, dari banyaknya hal-hal aspek-aspek yang kita harus persiapkan di dunia kerja nih. Ini saya mau tanya tips-tipsnya nih agar kita bisa dan mudah diterima, atau mungkin pada saat kita membuka usaha gitu, supaya kita yakin terus kalau masuk di dunia kerja ya supaya mudah diterima di perusahaan ini atau itu. Kalau untuk usaha ya biar kita yakin nih usahanya lancar. Tipsnya ya, sebetulnya nggak banyak, tipsnya adalah kembangkan wawasan kalian, selesai. Wah iya, betul. Kalau wawasan kalian tuh hanya segini ya akan porsinya segini.
Tapi kalau kalian seperti tadi saya bilang, berpikirlah besar, ya toh. Berpikirlah besar. Cari tahu banyak hal, jangan malas untuk mencari tahu, jangan malas untuk melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri gitu. Karena dengan berpikir besar, kalian akan punya cita-cita yang besar. Tapi untuk melakukan semuanya itu, kalian harus mulai dari hal yang kecil. Jadi perluaslah wawasan kalian, banyak belajar, banyak baca, banyak diskusi, kembangkan wawasan kalian, mulailah untuk bisa menerima masukan dari orang lain. Kadang komentar-komentar teman-teman yang lain atau teman-teman yang sudah paham itu justru akan membantu teman-teman untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Ya. Gitu, ya. Betul. Bukan komentar-komentar itu malah kalian jadikan bahan overthinking malam-malam. Karena komentar tuh menjadi motivasi untuk Betul. kita untuk lebih baik ke depannya. Jadi kayak harus gitu. mengolah itu Iya. menjadi sebuah hal yang positif, ya. Iya. Tidak selamanya komentar itu negatif tahu guys. Sebenarnya agak pedas tapi sebenarnya itu memotivasi kita untuk Yes. maju. Betul. Ya walaupun kata-katanya agak karena sering dapat komentar juga saya. Tapi tidak apa-apa. Saya memerlukan komentar-komentar teman-teman terhadap diri saya. Nah, setelah kita memasuki dunia kerja atau kita berusaha berwirausaha nih, kan pasti ada tantangan yang kita hadapi nih Bapak. Tidak mungkin kita lurus aja kayak jalan tol, kan tidak mungkin juga. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan? Tantangan pertama itu adalah sebetulnya di diri kita sendiri. Ya, kalau kita nggak mau maju, kita nggak mau belajar, kita nggak bisa mengerti dan memahami orang lain, kita nggak akan pernah maju. Jadi tantangan utama adalah bagaimana kita bisa mengalahkan ego kita sendiri untuk bisa diterima di tempat lain, untuk bisa diterima oleh orang lain. Seperti kamu tadi bilang, bagaimana kita juga bisa menerima komentar-komentar orang lain. Kadang itu yang harus kita kalahkan pertama kali. Yang lainnya itu pasti akan baik-baik saja kalau kita bisa mengalahkan apa yang menjadi egonya kita. Jadi tantangan paling besar adalah justru di diri kita sendiri. Nggak ada yang lainnya. Yang lain itu adalah hanya sudut pandang kita kok. Oh ini susah itu relatif. Oh ini nggak bisa itu karena belum dicoba. Iya kan? Kenapa nggak mau coba? Oh karena saya takut. Berarti kan diri kita. Iya. Iya kan? Karena pesimis dulu kan, kayak takut salah. Mental blocknya adalah gitu. Nah itu tantangan yang ada di diri kita. Yang lain tuh kita pasti akan bisa lalui itu. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Kita harus melawan ego kita sendiri. Harus melawan diri kita sendiri. Sangat simpel dari diri sendiri dulu. Yes. Iya. Betul. Karena kalau diri kita sendiri sudah bilang tidak mungkin nih, kita udah bisa nih, pasti kedepannya juga hancur dong. Ya pasti sulit. Kita harus yakin. Yakin kita bisa, apalagi kita anak muda nih. Apalagi kita Anak muda. anak SMK. Iya, ini SMK sedikit lagi mau tamat. SMK bisa. Ya jadi semua hal yang teman-teman lakukan sekarang ini anggaplah itu menjadi sebagai proses yang teman-teman harus jalani. Apapun latar belakang pendidikan teman-teman itu tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa melalui proses itu dan berproses dengan baik. Dan kadang harus kita singkirkan yang namanya mental block itu. Itu sangat-sangat dan itu pasti terjadi kok. Jadi kalau overthinking itu ya bagian dari mental block. Kalau kalian bilang, oh overthinking saya begini-begini, ya itu bagian dari itu. Jadi fokus aja dengan apa yang kalian lakukan. Dan apa yang kalian sudah rencanakan, jalani saja. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Iya. Karena hasil pasti tidak akan pernah mengkhianati proses. Prosesnya. Percaya sama saya. Percaya. Aduh, kenapa tegang sekali nih. Aduh, saya deg-degan nih. Deg-degan karena sedikit lagi semua tamat. Pikir mau kerja di mana? Mau kerja di mana? Tapi kayaknya mau jadi wirausaha saja deh. Iya sih. Jadi Ya itu bisnis. kembali lagi itu adalah pilihan ya. Pilihan itu adalah bagian dari teman-teman berkomitmen terhadap diri teman-teman. Gitu. Jadi ya memang harus memilih. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya adalah kalian memilih apa yang kalian yakini bahwa itu menjadi jalan hidup saya. Passion saya di sini harus lakukan. Komitmen lagi. Attitude yang baik. Dan itu punya manner yang baik. Gitu. Ya itu teman-teman, yang pertama komitmen, kemudian attitude kita harus jaga. Ya pokoknya kalau kita sudah mau itu ya terus jalan, nikmati prosesnya. Ya. Jangan sampai tengah-tengah jalan kamu
putus asa tiba. Sekali gagal langsung bilang, mau lagi. Gagal itu bagian dari proses, ya. ya. Betul, jadi jangan langsung goyah gara-gara sekali gagal. Siapa tahu masih ada kegagalan lainnya. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, betul. Oi, Albert Einstein. Amin. Siapa tahu menular kan? Oh, iya. Aduh. Nah, mungkin terakhir nih Pak, nah tadi kita sudah banyak berbicara tentang kesiapan kerja. Mungkin terakhir sedikit pesan untuk anak-anak muda di luar yang mau masuk dan terjun ke dunia kerja. Mungkin dari pesan dari Papa. Ya, pesan saya yang pasti adalah yakini apa yang kalian akan lakukan. Jadi tidak ada yang salah untuk mencoba. Yang salah justru ketika teman-teman tidak pernah mencoba. Jadi proses kegagalan adalah sebuah proses yang memang harus dilakukan. Kalau teman-teman tidak pernah gagal, teman-teman tidak akan pernah belajar. Jadi belajar itu menjadi sangat penting. Beradaptasi dengan kegagalan dan bangkit lagi itu juga menjadi yang penting. Orang muda harus semangat, orang muda harus punya kebanggaan terhadap dirinya. Orang muda juga harus bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya supaya kita punya orang muda yang kuat, yang hebat sehingga bisa membangun bangsa ini dengan lebih baik lagi. Nah, itu dia keren ya motivasi dari Karena Pak. belajar tuh bukan hanya di sekolah, guys. Betul. Belajar Dimana saya dari pengalaman itu tuh penting sekali. banget. Gitu. Masa kita tidak tahu hal ini tapi kita sudah bilang, ih pasti saya tidak bisa nih gitu. Nah, Kita anak muda nih kan kita bisa. Kita betul. bisa. Selalu Semuanya bisa dilakukan. Iya. Semuanya bisa dilakukan. Semua bisa. Tergantung dari diri kita sendiri. Kita Yes. mau yakin ke yang mana, itulah. Ya, Harus Kembali yakin. ke pilihan masing-masing. betul. Dan Tetap saat- semangat. Ya. Yang jelas. Dan satu, jangan karena paksaan orang tua ya. Kadang-kadang itu juga, waduh, tekanan batin tuh. Ya, orang tua akan menjadi teman untuk bisa memberikan pilihan-pilihan terbaik, ya. Jadi kita harus bisa memberikan juga yang terbaik untuk orang tua, bisa berbicara dan berkomunikasi yang baik dengan orang tua supaya kita bisa mendapatkan beberapa pilihan yang akan kita pilih untuk jalan hidup kita nanti. Ya, sering-seringlah sharing ke orang tua. Betul. Jangan hanya pulang sekolah masuk kamar main Di HP. kamar. Wah, Di kamar. bahaya itu. Orang tua kalian lupakan kan, tidak juga. Iya. Kan kita pilihan juga kan bukan dari diri kita sendiri, mungkin dari teman-teman di orang tua kasih motivasi begini-begini, jadi kita yakin ke pilihan kita gitu. Nah itu dia teman-teman pesan dari Pak tadi. Semoga sharing-sharing kita pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah yang mungkin mau sedikit lagi mau kerja, mungkin mau tamat kuliah, mau cari kerja. Ya ini dari pakar. Enggak. Bisa ini kalau kurang jelas bisa WA ya. Nomornya nanti di bawah. Bisa tanya-tanya kalau kurang jelas di podcast. Tapi ini kayaknya kita waktunya kurang lama nih, Bang. Masih mau ngobrol-ngobrol, tapi kayaknya ini sudah terlalu malam nih. Nanti Nanti lain kali kita Ya. buat sesi berikutnya, kita bicara lebih banyak Ya. yang bisa kita eksplor tentang orang muda tentunya, apa yang bisa mereka lakukan, bagaimana ketika mereka sudah melakukannya. Jangan khawatir, Ya. Bapak pasti datang lagi ke Maumere. saya datang lagi ke Maumere. Ditunggu kedatangannya lagi. semoga betah di sini. Oke. Ditunggu kedatangannya makan mie ayam di rumah saya. Sekalian promosi nih. Oke, segitu saja teman-teman podcast kita pada malam hari ini, dan topiknya itu sangat bagus untuk kita anak-anak muda karena sangat penting untuk kedepannya. Jadi jangan lupa nonton dan harus kalian ingat hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, oke? Segitu saja podcast dari kami. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye, see you. Youth First Now, Suarakan sekarang. sekarang. Youth Voice Now, suarakan sekarang.